Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita untuk mendengarkan kembali sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Sakeus. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih, penginjil Lukas yang kita dengarkan tadi mengisahkan kepada kita tentang Sakeus ya. Sakeus itu dikenal sebagai kepala pemungut cukai dan kaya raya, yang dalam pandangan banyak orang waktu itu pemungut cukai, apalagi kepala pemungut cukai itu ya orang berdosa, karena mereka sudah bekerja sama dengan bangsa asing ya. Pengaruh-pengaruh bangsa asing memberi mereka pengaruh yang menjadikan mereka tidak asli keyahudiannya. Dan juga ada juga pemahaman atau konsep bahwa orang-orang yang bekerja dengan orang-orang asing pada waktu itu atau dengan bangsa Romawi ya, yang berkuasa pada waktu itu, mereka dikategorikan sebagai orang yang sudah terlepas dari apa yang menjadi kesepakatan bersama ya, bahwa sebagai orang yang percaya kepada Allah Yahweh, mereka harus menghindarkan diri dari berbagai bentuk pengaruh dari bangsa lain ya, di luar Israel pada waktu itu. Sehingga mereka pun dikatakan sebagai orang yang berdosa karena melanggar itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, yang kita pelajari dari kesempatan ini adalah tokoh Sakeus. Sakeus itu ya tidak melihat dirinya sebagai seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai. Dari dalam dirinya ada sebuah kerinduan untuk berjumpa dengan Yesus. Dan ketika Yesus dia dengar lewat di situ, maka dia pun ikut nimbrung dengan orang banyak untuk melihat seperti apakah Yesus itu. Dia sadar bahwa dirinya kecil ya, sehingga dia tidak bisa melihat Yesus secara dekat. Oleh karena itu, dia cepat lari ya. Ada sebuah perjuangan ya, cepat lari naik sebuah pohon. Nah, dari atas pohon itulah dia bisa melihat Yesus. Dan yang lebih membuat kita terkesan dengan bacaan ini adalah bagaimana Yesus berhenti tepat di bawah pohon itu dan mengatakan kepada Sakeus, "Sakeus, aku akan menumpang di rumah." Tentu ini merupakan sebuah kabar sukacita bagi Sakeus, orang yang dia rindukan, orang yang dia perjuangkan untuk bisa melihatnya, menawarkan diri untuk datang ke rumahnya. Di mana dalam hal itu ada sebuah perubahan besar yang terjadi dalam diri Sakeus ya, karena kunjungan Yesus.
di mana Sakeus di hadapan Tuhan mengatakan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan jika saya memeras, akan kukembalikan 4 kali lipat. Itu ada sebuah transformasi diri ya setelah adanya kunjungan Tuhan. Dan tentu di sini tidak terlepas dari keterbukaan hati Sakeus itu menyambut Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari, pesan untuk kita dari bacaan ini adalah, terus dari tokoh Sakeus ini Pak, setiap manusia itu memang berdosa ya, lemah ya. Tetapi tidak berarti bahwa manusia itu kehilangan martabat kekudusannya. Dia masih mempunyai peluang untuk bertobat. Belajar pada Sakeus ya. Dia tahu bahwa dirinya itu kepala pemungut cukai dan dianggap orang banyak sebagai orang berdosa. Tapi ketika Tuhan datang, dia membuka hatinya. Di situ kita belajar ya. Keterbukaan hati kita akan Tuhan memberikan suatu pengaruh tertentu dalam hidup kita ya. Atau suatu transformasi tertentu dari dalam diri kita. Di mana keterbukaan hati itu membuat kita merasa dekat dengan Tuhan dan ingin melakukan apa yang ya Tuhan kehendaki untuk kita lakukan sebagai umatnya. Secara khusus kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Yesus ya, yang sudah dibaptis. Nah, kita tentunya mempunyai kesadaran ini. Keterbukaan hati itu menjadi poin penting untuk menghadirkan Tuhan dalam seluruh diri kita. Bapak Ibu saudara-saudari, semoga kita belajar pada Sakeus yang pada hari ini mengajarkan kita untuk membuka hati terhadap kehadiran Tuhan. Meskipun kita sadar bahwa diri kita itu berdosa, tapi Tuhan mau mengampuni kita. Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita. Amin.